Kitab ini berjudul Fadail Syahri Ramadan, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Wa ma fihi minal ahkam, juga hukum-hukum yang terkandung padanya, wal ilmi wa fadli suwamihi, dan fadilah orang-orang yang berpuasa padanya, wat taghlidz ala man aftara fihi muta'ammidan, dan ancaman keras bagi orang-orang yang tidak mau puasa di bulan Ramadan secara sengaja, min ghairi udhrin, tanpa ada udzur yang ada padanya. Nah, inilah satu kitab yang ingin saya bacakan pada Ramadan kali ini. Ini ditulis oleh seorang ulama besar, namanya Al-Imam Abu Hafs Umar bin Ahmad bin Uthman bin Ahmad, dikenal dengan nama Ibnu Syahin. Ibnu Syahin ini adalah penulis kitab ini, wafat tahun 385 Hijriah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab ini dimulai dengan bismillah. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, karena mengikuti Allah di dalam Al-Quran. Allah memulai Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, setiap perkara yang penting kalau tidak dimulai dengan bismillah maka kurang barokah. Kullu amrin dibal, setiap perkara yang penting la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillah, aqta', maka dia terputus dari barokah. Hadis riwayat Abdul Qahir, derajatnya sahih kata Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "'Alallahi tawakkaltu", hanya kepada Allah saya bertawakal. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya. Ini sanad periwayatan hadis ini sampai kepada penulisnya, yaitu Al-Imam Ibnu Syahin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, babun, bab yang pertama, fi Ramadan, fi fadli syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Wa ma ja'alahu Allahu azza wa jalla fihi minal barakah, dan berkah yang diciptakan oleh Allah di bulan Ramadan. War rahmah, juga rahmat Allah. Wal maghfirah, juga ampunan Allah. Liman syahidahu, bagi yang menyaksikan Ramadan. Wa shamahu, dan berpuasa padanya. Wa fadlihi ala syuhur, dan fadilah bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain. Jadi ringkasnya, bab ini bicara tentang fadilah bulan Ramadan. Tidak dipungkiri bahwa bulan Ramadan adalah bulan paling utama. Dari 12 bulan yang ada, yang paling utama adalah bulan Ramadan. Ini tidak bisa dipungkiri. Pertama, karena bulan Ramadan disebutkan satu-satunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara bulan-bulan yang lain tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, dari 12 bulan, namanya nggak ada yang disebut dalam Quran, kecuali Ramadan. Ini menunjukkan fadilah Ramadan. Kemudian bulan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai waktu turunnya semua kitab suci. Kitabnya Nabi Ibrahim turun bulan Ramadan. Kitab Taurat Nabi Musa turun Ramadan. Kitab Injil Nabi Isa turun Ramadan. Kitab Zabur Nabi Dawud turun Ramadan. Al-Quran turun Ramadan. Ini menunjukkan fadilah Ramadan. Kemudian sepakat para ulama semua bahwa bulan Ramadan lebih utama daripada 11 bulan yang lain. Ini semuanya dalil-dalil yang sangat pasti bahwa Ramadan adalah bulan yang paling utama. Apa makna Ramadan? Para ulama mengatakan, innama summiya Ramadan, disebut bulan Ramadan, li'annahu yarmidhu dhunub, karena bulan Ramadan membakar dosa-dosa. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, dosa-dosa manusia dibakar oleh Allah sehingga habis dosa-dosa itu. Ramadan kemarin kita puasa, kemudian selama setahun kita kan punya dosa-dosa ini. Nah, begitu Ramadan berikutnya kita puasa lagi, maka dosa-dosa setahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam hadis yang sahih,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jum'ah ilal jum'ah, dan jum'atan sampai jum'atannya lagi, jum'atan berikutnya lagi. Wa ramadan ila ramadan, dan ramadan sampai ramadan berikutnya lagi. Mukaffiratun lima bainahunna, menghapus dosa-dosa antara keduanya. Idza jtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka dosa-dosa manusia setiap hari dilakukan oleh manusia, oleh Allah sudah disiapi amalan-amalan penghapus dosa. Ada amalan harian, yaitu salat 5 waktu. Maka setelah subuh, seandainya kita punya dosa, nanti zuhur, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Setelah zuhur, seandainya punya dosa, nanti salat asar, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ini adalah penghapus dosa harian. Ada penghapus pekanan, Jumat sampai Jumat berikutnya. Ada penghapus tahunan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ini fadilah yang sangat besar. Tapi jangan kemudian kita meremehkan dosa. Saya nggak apa-apa berbuat dosa, yang penting nanti sholat lagi, diampuni oleh Allah. Kalau meremehkan begitu, malah tidak ada ampunan untuknya. Yang berhak mendapatkan ampunan adalah orang-orang yang memang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meremehkan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada syaratnya, ijtanabatil kabair, harus dosa-dosa besar dijauhi. Maka pelaku dosa-dosa besar tidak mendapatkan fadilah ampunan ini. Apa contohnya dosa besar? Minuman keras ini dosa besar, maling ini dosa besar, korupsi ini dosa besar, apa lagi? Durhaka kepada orang tua ini dosa besar. Apalagi riba ini dosa besar. Ini pelaku-pelaku dosa besar ini tidak mendapatkan diampuninya dosa-dosa mereka ini yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian beliau menulis hadis yang pertama dan dengan sanadnya beliau, ini tidak usah saya bacakan, langsung kepada sahabat Nabi yang meriwayatkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Anan Nabiya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irtaqal mimbar, beliau naik ke mimbar. Fa ammana, lalu beliau mengucapkan amin thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Maksudnya beliau naik mimbar pada tangga pertama mengucapkan amin, naik lagi pada tangga kedua mengucapkan amin, naik lagi pada tangga ketiga mengucapkan amin. Dan ini menunjukkan bahwa tangga pada mimbar Nabi ada 3. Tidak seperti mimbar di sini cuma 1 tangga. Ya. Tetapi ini bukan mimbar bid'ah. Meskipun mimbar Nabi tangganya 3, tapi boleh mimbar kita tangga 1 atau tangga 5, atau seperti Masjid Agung tangganya banyak. Karena tangga untuk mimbar menurut para ulama itu adalah dibuat lil hajah, sesuai keperluan. Kalau masjidnya besar, sehingga imamnya harus tinggi supaya tampak oleh semua jamaah, maka dibuat tangga yang banyak, nggak apa-apa. Kalau masjidnya kecil seperti ini, maka tangganya 1 sudah cukup terlihat oleh semua jamaah, juga nggak ada apa-apa. Tetapi memang lebih bagus apabila mimbar kita tangganya 3, persis seperti mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi bertanya, hal tadrun, apakah kalian tahu, limadza amantu, kenapa saya mengucapkan amin? Qalu, mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi kalau kita ditanya sesuatu tidak paham, maka jawabannya ini, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah setelah naik mimbar pada tangga yang ketiga, beliau sudah selesai mengucapkan 3 kali amin, kemudian bertanya, tahu nggak kenapa saya tadi amin 3 kali? Maka dijawab oleh para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Maksudnya kami nggak tahu. Kalau ada pertanyaan agama ditujukan kepada saya tidak tahu, maka saya jawab Allah dan Rasul lebih tahu. Tetapi kalau ada pertanyaan masalah dunia ditujukan kepada saya tidak tahu, maka saya cukup mengatakan Allah lebih tahu. Tidak pakai dan Rasulnya. Misalnya HP rusak, gimana cara memperbaiki? Nah, saya bilang Allah lebih tahu.
Kenapa tidak ditambahi Allah dan Rasulnya? Karena Rasul juga nggak paham HP. Maka untuk masalah dunia cukup Allah saja yang lebih tahu. Tapi masalah agama Allah dan Rasul lebih tahu. Qala, kemudian Nabi mengatakan, Ja'ani Jibril, datang kepada saya malaikat Jibril alaihi salam. Fa akhbarani, lalu dia mengabari saya, annahu, bahwasannya man dzukirtu indahu, man dzukirta indah, orang yang engkau wahai Muhammad disebut di hadapannya, falam yusalli alaik, lalu tidak mau memberikan selawat kepada engkau, fadakhalan nar, maka dia pun masuk neraka, fa'aba'adahullah, maka semoga Allah menjauhkan dia, wa ashaqahu, dan membinasakan dia. Qul, katakanlah amin. Qultu, maka saya pun mengucapkan amin. Jadi ternyata kenapa ketika naik mimbar tangga yang pertama mengatakan amin, itu karena malaikat Jibril datang. Tapi malaikat Jibril pas datang ini, orang-orang nggak ada yang melihat, Pak. Yang melihat Nabi Muhammad saja. Beliau melihat malaikat Jibril datang, tapi orang-orang nggak melihat. Dari sini kita ambil pelajaran, dua pelajaran. Pertama, bahwa malaikat Jibril kadang-kadang datang dengan cara seperti ini. Sebagai manusia, tapi tidak terlihat oleh orang-orang lain selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, bahwasanya malaikat Jibril kadang-kadang memberikan wahyu, tetapi wahyunya bukan wahyu Al-Qur'an. Termasuk ini kan wahyu dari Allah ini, disampaikan oleh malaikat Jibril, tapi ini bukan Al-Qur'an. Ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Jibril mengatakan, siapa yang ada orang yang namamu disebut dia tidak memberikan selawat, maka semoga Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Ucapkanlah amin. Nah, maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran, kalau kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hendaklah kita selawat. Tapi kadang-kadang dalam satu ceramah seperti ini, selawat Nabi disebut berkali-kali. Apakah harus selawat terus? Maka jawabnya adalah yang wajib cuma satu kali dalam satu majelis. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Jadi kalau di majelis ini saya berkali-kali menyebut Nabi, panjenengan sudah selawat satu kali, nanti-nanti tidak selawat, tidak berdosa. Tetapi kalau dari awal majelis sampai akhir majelis, belas menang tidak mau salawat, nah di situ disebut bakhil namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu. Orang yang bakhil adalah orang yang aku disebut di hadapan dia, falam yusalli alayya, lalu tidak mau selawat kepada saya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan selawat ini kan gampang, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, ini sudah selawat. Sallallahu alaihi wasallam, ini sudah selawat. Jadi gampang sekali. Maka kenapa kita tidak mau selawat? Padahal gampang. Padahal fadilahnya sangat besar. Satu kali kita selawat, 10 kali Allah balas dengan selawat dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaika marratan, barang siapa yang selawat kepada engkau dari umatmu salatan satu kali, kataballahu lahu biha asyra hasanatin, Allah kirimkan 10 pahala untuk dia. Wa maha anhu asyra sayyiatin, Allah hapuskan 10 dosa dia. Wa rafa'a lahu asyra darajatin, Allah tinggikan 10 derajat dia. Wa radda alaihi mithlaha, dan Allah kasih selawat yang semisal kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata Syekh Albani, derajatnya sahih. Nah, hadis ini menjelaskan apa maksud Allah memberikan selawat 10 kali kepada hamba. Yaitu dikasih 10 pahala, digugurkan 10 dosa, ditinggikan 10 derajat, dan dikasih selawat oleh Allah, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian Jibril mengatakan pada saat Nabi naik tangga kedua, wa man adraka walidayhi aw ahadahuma, siapa yang masih berjumpa dengan orang tuanya atau salah satunya, falam yabarrahuma, lalu tidak mau birrul walidain kepada keduanya,
fadakhalan nar, lalu masuk neraka, fa'ab'adahu Allah wa ashaqah, semoga Allah menjauhkan dan menghancurkan dia. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Qultu amin, saya pun mengatakan amin. Ini menunjukkan bahwa orang tua kita adalah pintu menuju surga. Maka kalau masih ada bapak ibu, mari jadikan bapak ibu itu untuk masuk kita ke dalam surga. Bapak sudah wafat, mari jadikan ibu itu menjadi pintu kita masuk surga. Ibu sudah wafat, mari jadikan bapak kita yang tersisa itu pintu untuk masuk surga. Caranya gimana? Bakti kepada kedua orang tua. Apa maksudnya bakti? Maksudnya berbuat baik. Berbuat baik berarti tidak boleh berbuat jelek. Maka bahasa kasar kepada ibu, bahasa kasar kepada bapak, ini tidak boleh. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya kita perbaiki. Untuk berikutnya jangan kasar lagi kepada bapak, jangan kasar lagi kepada ibu. Yang sudah lalu, udah, ini harus kita hapus, untuk sekarang kita perbaiki. Bahkan sering saya katakan, kalau kepada bapak itu jangan pakai bahasa ngoko, karena ini kurang bagus. Pada ibu jangan pakai bahasa ngoko, ini kurang bagus. Bapak ibu kan levelnya di atas, anak itu levelnya bawah, maka harus menghormati dengan pakai bahasa kromo, bahasa halus. Kita orang Jawa ada bahasa halus, maka kita hendaklah pakai bahasa halus kepada orang tua kita. Kemudian kita lanjutkan, waman adraka syahra Ramadan. Ini malaikat Jibril ngomong pada Nabi naik mimbar yang ketiga, tangga yang ketiga. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, lalu tidak mendapatkan ampunan, fadakhalan nar, lalu masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkan dia. Qul amin, katakanlah amin wahai Nabi Muhammad. Qultu amin, saya pun mengucapkan amin. Nah, inilah kalimat yang ketiga, ini yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Semestinya orang masuk Ramadan itu dosanya diampuni oleh Allah. Seperti tadi saya katakan, Ramadan 1 sampai Ramadan berikutnya menyebabkan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Mestinya setiap kita begitu. Tapi ada orang yang ketemu Ramadan, dosanya tetap nggak dihapus oleh Allah. Itu orang binasa kayak begitu. Kok bisa Ramadan datang dia nggak mendapatkan ampunan? Pertama, mungkin dia tidak puasa. Mestinya puasa tapi nggak puasa. KTP-nya Islam. Kalau ditanya agama apa? Islam. Kalau ditanya nikah mau pakai syariat apa nih? Syariat Islam. Tetapi ternyata tidak mau menjalankan ajaran Islam puasa Ramadan. Maka Ramadan datang, dosanya nggak diampuni. Karena nggak mau ikut puasa Ramadan. Atau dia sebenarnya puasa Ramadan, tapi tadi tidak memenuhi syarat untuk dapat ampunan, yaitu masih mau dosa-dosa besar. Tadi kan syaratnya diampuni kan menjauhi dosa besar. Dia masih mau transaksi riba, riba dosa besar, berarti tidak dapat ampunan. Itu yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba itu bagaimana? Karena sebagian orang ternyata nggak paham riba itu, Pak. Saya baru tahu bahwa sebagian orang tidak paham apa maksudnya riba. Dikira riba itu kalau saya pinjam duit, kemudian setelah itu saya mengembalikan lagi. Utang itu riba. Bukan begitu. Riba adalah kalau kita utang 1 juta, nanti mengembalikannya harus 1 juta lebih. Nah, itu riba. Utang berapa? 1 juta. Kembali besok berapa? 1.100.000. 100 itu riba. Kembali berapa? 1 juta plus roti 1 bungkus. Rotinya itu riba. Kembalinya berapa? 1 juta plus nanti tolong saya dipijet karena Anda ahli pijet. Pijetnya itu riba. Nggak boleh. Maka kalau saya pinjam kepada seseorang duit 1 juta. Nanti kembalikan juga harus 1 juta. Nggak boleh lebih. Kecuali kalau atas kerelaan saya tanpa disepakati di awal. Kembali berapa Pak? Ya 1 juta lah supaya nggak riba. Maka ketika saya mengembalikan, saya kembalikan 1 juta. Setelah itu saya membawa roti 1 bungkus. Terima kasih sudah dipinjami duit. Ini rasa terima kasih saya memberikan 1 bungkus roti. Boleh seperti itu.
Tapi kalau disepakati di awal, besok kembali 1 juta plus roti, nggak boleh, haram. Jadi riba itu tidak harus berbentuk duit. Bentuk roti, bentuk es jus, bentuk es teler, bentuk es teh jumbo. 1 juta tambah 1 gelas es teh jumbo. Riba es teh jumbonya. Loh, cuma 1 gelas tok, meskipun 1 gelas tetap haram. Ibaratnya panjenengan buat sambal korek banyak, silahkan ditambahi sak dulit saja telek lencung, mau nggak? Sak dulit tok sidik, meskipun sidik telek lencung itu Pak, itu bisa mengubah semua apa? Sambal yang banyak tadi, jadi baunya nggak enak. Satu masjid makan sambil batin, iki sambal korek kok ambune kok rodok-rodok ra enak ya. Padahal cuma sak dulit tok Pak. Nah, harta riba juga begitu. Cuma 1 gelas saja riba udah haram, sehingga harta jenengan rusak semuanya. Maka jangan sampai kita merusak harta kita dengan sebab riba. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian hadis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ini ternyata semuanya sama, tidak ada perbedaan. Sehingga tidak usah kita baca lagi. Oh, ini yang berbeda hadis nomor 10. Jadi 1 sampai 9 sama. Hadis nomor 10 kita baca. An Abi Siddiqi an Abi Sa'idin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, fi kulli yaumin, pada setiap hari, min Ramadan, di bulan Ramadan, memiliki utaqa'a minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Jadi maksudnya setiap hari di bulan Ramadan pasti ada saja hamba Allah yang oleh Allah dosanya dihapus. Kamu sebenarnya berhak masuk neraka, tapi atas rahmatku dosa-dosamu saya hapus. Nah, maka kalau dia mati berarti dia langsung masuk surga, tidak perlu masuk neraka. Itulah yang disebut utaqa, dibebaskan dari neraka, yaitu dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Beliau mengatakan walikulli muslimin, dan untuk setiap orang muslim, wa muslimatin, demikian juga setiap muslimah, da'watun mustajabah, memiliki doa yang dikabulkan pada bulan Ramadan tersebut. Jadi bulan Ramadan adalah bulan terkabulnya doa. Sehingga mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini, selain untuk banyak-banyak sholat tahajud, juga banyak-banyak baca Quran, jangan lupa banyak-banyak doa kepada Allah. Doa apa? Bebas, terserah. Tapi tadi ada orang tanya kepada saya, Pak, boleh enggak Pak, saya doa seperti ini? Doanya panjang banget, saya bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan Ustadz mau tanya, apakah boleh membaca doa di bawah ini? 1. Ya Allah, jadikanlah hamba, kedua orang tuaku, semua kerabatku, semua tetanggaku, Presiden Jokowiku, dan semua pemimpin Indonesiaku, kaum muslimin. Jadikanlah kami orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanhaj salaf. 2. Berilah hamba rizki yang halal, melimpah dan barokah. 3. Berilah hamba istri yang agamanya baik, akhlaknya mulia, bermanhaj salaf, berasal dari keturunan yang baik, dan kaya harta. Wes top tenan iki. Ya Allah, sembuhkanlah hamba dari segala penyakit, berilah hamba kesembuhan dan tidak kambuh lagi. Nah, ini doa ditanyakan, boleh enggak? Maka saya jawab, boleh. Tetapi lebih ringkas doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi panjenengan mau doa yang rinci seperti ini enggak apa-apa. Misalnya panjenengan punya masalah apa, sebutkan masalahnya, ya Allah saya punya masalah ini, tolong diselesaikan ya Allah, enggak apa-apa. Tapi pakai doa sapu jagat juga enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sekali lagi, Ramadan adalah
bulan terkabulnya doa. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan Al-Quran padanya. Kemudian tiba-tiba Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, maka sungguh aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepada saya. Ini termasuk keunikan di dalam Al-Quran. Allah bicara tentang ayat-ayat puasa. Tiba-tiba di tengah-tengahnya disendili dengan satu ayat yang bicara tentang doa. Kenapa Allah bicara tentang doa di tengah-tengah ayat tentang puasa? Apa kaitannya? Nah, dari hadis tadi kita tahu da'watun mustajabah. Ternyata di bulan Ramadan setiap muslim memiliki doa yang mustajab. Maka mari Ramadan ini kita doa banyak-banyak kepada Allah, terutama tahajud. Bangun tidur itu kesempatan sangat bagus untuk kita doa mustajab. Maka tolong bangun tidur jam berapapun, mau jam 11, mau jam 12, mau jam 1, jangan lupa doa kepada Allah. Jam 11 bangun ngelilir, kan biasanya masih mau tidur lagi kan? Silahkan tidur lagi, tapi angkat tangan dulu sejenak sama Allah, minta sama Allah. Kalau udah minta, tidur lagi silahkan. Demikian juga bangun jam 1. Ini HP saya Ramadan, saya kasih alarm jam 2 kurang seperempat. Kenapa? Ngimami tarweh jam 2 malam. Nah, kalau saya bangun jam 12, maka saya lihat jam, wah jam 12. Saya taruh lagi, saya tidur lagi, Pak. Tapi sebelum tidur saya doa dulu. Doanya apa? Nah, paling bagus kalau kita membaca doa mustajab ketika bangun tidur yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Man ta'arra minal lail, barang siapa yang bangun malam, faqala hina yastaykid, lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, doa ini dulu. Kalau ini sudah, baru kemudian kita angkat tangan, membaca apapun doa, kata Nabi, ustujibalah, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, maka bangun tidur, ini doa, hendaklah kita baca. Karena itu, supaya terkesan, mari kita baca bersama-sama doa mustajab ini. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gampang tak Pak? Ini lebih ringkas daripada yang tadi. Kalau tadi ada yuhyi wa yumit biyadihil khairu, kalau di sini nggak ada. Nah, boleh pakai, boleh tidak, karena ada dua riwayat. Jadi ringkasnya tahlil 1 kali sampai lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai' la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini 1 kali. Kemudian tahmid, tasbih, tahlil, takbir, dan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi cuma 2 kalimat saja. Nah, mari kita ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 1. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, habis itu panjenengan angkat tangan, doa apapun bebas. Doa Jawa boleh, Indonesia boleh, Arab boleh, Inggris boleh, pokoknya doa. Nih. Pakai bahasa Jawa halus boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, bebas pokoknya. Kemudian hadis yang ke-11. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana, apabila datang awwalu lailatin, malam pertama min Ramadan, dari bulan Ramadan, maka fadilah yang muncul adalah satu, futihat, dibuka-buka, abwabul jinan, pintu-pintu jannah, kulluha, semuanya. Ini tertulis jinan, ini mestinya jinan, enggak pakai tasdid ya. Pintu-pintu jannah dibuka semuanya. Ada berapa pintu jannah? Kata Nabi ada 8, semua dibuka. Mungkin muncul pertanyaan, apa fungsinya pintu jannah dibuka? Kita masih belum bisa masuk, masih berada di dunia. Maka jawabnya adalah pintu jannah dibuka, ada manfaatnya, ada efeknya, yaitu kita jadi semangat berbuat baik, dan itu kita rasakan dalam hati kita masing-masing. Biasanya baca Quran cuma sedikit hari-hari biasa. Nah, bulan Ramadan waktu luang ngambil Quran, waktu luang ngambil Quran. Baca Quran bisa 1 juz 1 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa ini efek dari dibukanya pintu surga, ternyata ada manfaatnya. Maka jangan dikatakan ini sia-sia, kita nggak bisa masuk surga. Nggak, bukan sia-sia. La yughlaqu, tidak dikunci, minha, darinya, babun wahidun, satu pun pintu, asyahra kullah, sebulan penuh. Fadilah yang kedua, wa ghulliqat, dikunci-kunci, abwabun niran, pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun wahidun, tidak ada satu pun yang dibuka darinya, asyahra kullah, sebulan penuh. Berapa pintu neraka? Allah sebutkan jawabannya dalam Al-Quran. Laha sab'atu abwabin. Surat Al-Hijr ayat 44. Bagi neraka ada 7 pintu. Jadi surga pintunya 8, neraka pintunya 7. Semua pintu ini dikunci oleh Allah, gak ada yang dibuka. Apa saja? Neraka Jahim, neraka Hawiyah, neraka Hutamah, neraka Sakor, neraka Jahanam, dan lain-lain. Semuanya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, apa fungsinya pintu neraka dikunci? Toh belum ada yang dimasukkan neraka. Jawabannya sama dengan tadi. Meskipun neraka belum dimasuki orang sekarang ini, tetapi ketika dikunci ada manfaatnya, yaitu muncul dalam hati kita semangat untuk berhenti dari maksiat. Yang biasanya rutinan maksiat, kemudian Ramadan berhenti. Kenapa? Khawatir kalau dia berbuat maksiat, puasanya jadi batal. Misalnya seorang penjual kadang-kadang nipu. Nah, pas Ramadan dia berhenti dari nipu. Kenapa? Khawatir nanti nggak berkah dagangannya dan puasanya batal. Bahkan saya dikasih tahu teman saya dari Lamongan, dia katakan ada di tetangga dia melacur di sana, di Lamongan. Tapi kalau bulan Ramadan tutup lacurnya, khatam Quran, Mbak. Mbak, malam bisa main, Mbak. Oh, ini Ramadan nggak bisa. Saya baru khataman. Masya Allah. Ramadan nih, Pak. Meskipun nanti setelah Ramadan katanya buka lagi. Masya Allah. Benar nggak? Saya nggak ngerti. Ini cerita dari teman saya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Ramadan ada manfaatnya untuk kita ketika pintu-pintu neraka dikunci. Fadilah ketiga, wa ghullat, dan dibelenggu, utatus syayatin, setan-setan pembangkang. Jadi di bulan Ramadan setan-setan yang membangkang oleh Allah diikat. Berarti tidak semua setan. Manusia ini dilengkapi oleh Allah 2 makhluk. Setiap manusia ditempeli oleh malaikat dan ditempeli oleh jin. Jinnya disebut jin qarin, malaikatnya disebut malaikat qarin. Nah, jin qarin ini termasuk yang tidak diikat oleh Allah.
Sehingga dalam hati manusia masih ada kadang-kadang keinginan berbuat maksiat meskipun bulan Ramadan. Kenapa? Jin korin masih ada. Tapi mungkin kekuatannya lemah. Ya. Biasanya jin korin ini kekuatannya misalnya 100%. Ini Ramadan karena kita lapar sehingga mengecil aliran darah, sehingga setannya pun juga mengalirnya susah. Akhirnya membisikkan kepada manusia susah. Jadi setan itu mengalir bersama aliran darah manusia. Nah, kata para ulama, kalau kita puasa, alirannya jadi sempit. Nah, kalau sempit menyebabkan setannya susah masuk sehingga membisikkan susah. Maka kalau kita pengen setiap hari susah dibisiki setan, caranya gimana? Puasa. Ada seorang tokoh di Solo, nggak saya sebutkan namanya. Masih muda, tapi dia puasan Daud. Pak. Ditanya, loh mas, kok puasan Daud? Maka dia bilang, teman-teman saya adalah orang-orang besar. Yang mereka itu ya kadang-kadang lah begitu, maksiatnya tingkat tinggi. Kalau masuk hotel, ya begitulah, maksiat hotel, tahu sendiri. Tapi saya nggak pernah mempan diajak begitu. Kenapa? Saya puasa. Ada perempuan masuk, menawarkan, nggak mungkin, saya puasa. Nah, ini anak muda, tapi apa? Paham betapa pentingnya puasa untuk dirinya, karena orang-orang sekitarnya orang-orang yang ahli maksiat. Kalau dia tidak menjaga diri, bisa masuk dalam perangkap mereka. Fadilah yang keempat, wanada munadin, dan menyerulah seorang yang menyeru fi as-sama'id dunya, pada langit dunia. Kulla lailatin, setiap malam, ilang fijari subah, sampai muncul subuh. Dia mengatakan, ya baghiyal khairi halumma, wahai pencari kebaikan, marilah, majulah. Wa ya baghiya syarrin tahi, wahai pencari keburukan, berhentilah. Nah, siapa yang teriak-teriak ini di langit situ? Tentu saja maksudnya adalah siapa? Malaikat. Ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang teriak-teriak seperti itu adalah malaikat, karena di sini disebutkan fis sama'id dunya, di langit dunia, berarti di atas. Nah, atas tempatnya para malaikat. Karena di sini ada dua tafsiran. Sebagian ulama mengatakan yang menyerukan seperti ini adalah hati kecil manusia. Hati kecil kita meneriakkan, ayo semangat berbuat baik, ayo berhenti dari keburukan. Dan itu kita rasakan dalam hati kita. Nah, tapi tafsiran yang lebih bagus adalah ini adalah malaikat, karena di sini disebutkan fis sama'id dunya, di langit dunia. Kemudian si malaikat ini mengatakan lagi, hal min mustaghfir, apakah ada orang yang minta ampun, fayughfarulah, akan diampuni oleh Allah. Ini pertanyaan ya. Hal min taib, apakah ada orang yang tobat, fayutabu alaih, maka akan diterima tobatnya. Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang meminta kepada Allah, fayu'ta su'lah, maka akan diberi permintaannya oleh Allah. Hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa, fayustajabulah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diucapkan oleh malaikat tadi setiap malam. Apakah ada yang istighfar? Apakah ada yang tobat? Apakah ada yang minta? Apakah ada yang doa? 4 ya. Istighfar, tobat, ini hampir sama. Minta, doa, ini juga hampir sama. Tapi memang kalimatnya 4 begini. Diteriakkan oleh malaikat ini setiap malam Ramadan. Karena itu tolong jangan lupa malam Ramadan angkat tangan sedahsyat-dahsyatnya minta sama Allah. Apapun kebutuhan Anda minta sama Allah di bulan Ramadan. Saya merasakan beberapa kali manfaat minta di malam Ramadan. Misalnya, saya dulu tidak paham ilmu qiraat, membaca Quran dengan bermacam-macam bacaan. Saya dulu nggak paham. Karena di pesantren saya tidak diajari ilmu qiraat. Setelah lulus dari pesantren pun saya tidak bertemu dengan guru ahli qiraat. Karena ilmu qiraat ini termasuk ilmu yang jarang. Di Indonesia saya tidak menemukan, di Solo saya tidak menemukan guru ilmu qiraat. Tapi pada suatu malam Ramadan saya doa sama Allah. Ya Allah, tambahlah saya ilmu baru yang saya belum mengetahuinya. Maka setelah Ramadan itu, saya dipertemukan oleh Allah dengan guru qiraat. Akhirnya jadi mempelajari ilmu qiraat, jadi paham ilmu qiraat. Maka sekarang alhamdulillah bisa membaca Quran dengan qiraah Abu Amr, qiraah Ibnu Katsir.
qiraah Ibnu Amir, qiraah Asim, qiraah Abu Ja'far, qiraah Warash. Meskipun tidak menguasai, tapi sekedar untuk diri sendiri membaca bisa. Nah, ini adalah efek dari berdoa kepada Allah di malam Ramadan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Ramadan berikutnya saya ketagihan lagi. Wah, ini harus minta lagi sama Allah, ilmu baru lagi. Nah, seperti itu setiap bulan Ramadan, kalau kita minta ilmu baru akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, karena janji dalam hadis ini, man min da'in fayustajabulah. Yang doa pasti saya kabulkan. Yang minta pasti saya kasih. Yang minta ampun pasti saya ampuni. Yang minta tobat pasti saya berikan tobat. Kemudian terakhir dalam hadis ini disebutkan, walillahi, dan bagi Allah Azza wa Jalla, inda waqti fitri kulli lailatin, pada setiap buka puasa tiap malam, utaqa, ada orang-orang yang dimerdekakan, yang taquna minan nar, yang mereka merdeka dari api neraka, yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Sudah sampai hadis yang ke-11. Insyaallah hadis yang ke-12 dan yang lain-lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan karena doa menjelang buka puasa adalah mustajab, maka mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma yassir lana hajjan mabrura. Allahumma yassir lana lailatal qadr. Allahumma yassir lana umrata Ramadan. Allahumma yassir lana umran mutaqabbalah. Allahumma inna nas'alukal khaira wal jannah wa na'udzubika minasy syarri wan nar. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma la tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.